Jadi yang masyarakat dapat melakukan apa yang disarankan David Bach dalam bukunya Automatic Millionaire itu pay yourself first, lakukan installment atau berinvestasi dalam reksadana secara teratur. Namun juga misalnya ada aturan growing asset ya, Aksis mungkin pernah mendengar nggak rumusan 100 dikurang umur. Growing asset itu adalah mulai dari talenta, properti dan reksadana saham. Namun seperti saya sampaikan tadi, karena market itu digerakkan oleh fear and greed, sedang seringkali dia itu berlebihan, apakah naiknya berlebihan, turunnya berlebihan ya, itu kita butuh namanya acuan untuk cuan. Nah, yang reksadana sendiri itu sudah dikelola oleh fund manager. Tapi ada baiknya di level individu juga, seperti yang kami lihat di institusi, mereka juga aktif melakukan rebalancing ya. Bisa di rebalance 3 bulan atau 6 bulan sekali. Kalau cuannya sudah katakanlah tinggi, ya ambil untung. Tapi yang ini, yang kalau saya lihat berbagai pemberitaan, itu ada beberapa saham-saham yang menurut saya naiknya berlebihan. Ingat bahwa pedoman utama berinvestasi, pertama itu adalah amankan pokok, return of capital. Kebanyakan orang melihatnya return on capital cuannya. Dan never trust too good to be true return, biasanya selalu dia coming with the risk. Dan terakhir, beli investasi itu bukan cuma bisa masuk, tapi bisa keluar. Jadi panduannya adalah pokoknya aman, cuannya nyaman, liquid gitu. Luar biasa, itu ya rumusannya dari Pak Budi. Kalau reksadana sendiri kan kita kenal ada beberapa jenis-jenis reksadana ya, Pak Budi tadi juga sudah singgung sedikit dari mulai pasar uang, pendapatan tetap, saham atau campuran, dan ada reksadana lainnya juga yang mungkin kurang familiar seperti ETF dan reksadana jenis lainnya. Nah, kalau dilihat masing-masingnya nih Pak Budi, performanya sepanjang tahun ini seperti apa? Yang paling bagus atau yang paling mungkin yang paling, kalau ada yang mau cenderung cari aman aja gitu ya, yang paling aman saat ini apa sih sebetulnya Pak Budi? Saya ingin menyampaikan ya, bahwa banyak orang hanya berpikir investasi di pasar modal itu saham. Tapi sesungguhnya yang paling cuan 10 tahun terakhir itu adalah reksadana pendapatan tetap ya. Mengapa? Karena ekonomi setelah krisis 2008 slowing, too much money, too little credit ya di dunia global ini, sehingga asing itu masif sekali datang ke Indonesia. Nah, memang ketika krisis yang 2020 Maret lalu, asing tuh keluar luar biasa banyaknya, 174 triliun, saya meyakini bahwa mereka sooner or later akan kembali. Itu sebabnya ditambah dengan tadi yang saya sampaikan, saya sendiri usianya 54 tahun ya. Jadi saya 46% bisa di growing asset, sisanya saya di SBN. Saya terus terang cukup beruntung tahun ini ya, seperti saya sampaikan tadi, crisis is the best time to make money. Ketika asing keluar dan mereka masif sekali, mereka kemudian mulai kembali ya. Dan sepanjang tahun berjalan ini, ya, indeks SBN ya, Asian Bond Fund ya, indeks yang kami kelola itu returnnya 7,4%, sementara saham masih minus sekitar 15%. Jadi masyarakat perlu diedukasi bahwa selain ada indeks saham IHSG, LQ45, Jakarta Islamic Index, itu ada indeks SBN dan itu ternyata paling cuan gitu. Berarti pendapatan tetap ya sejauh ini ternyata berdasarkan pengamatan. Jadi sekarang gini, coba lihat, The Fed sudah menurunkan suku bunga 150 basis, BI sudah 100, dan BI juga terbuka mereka akan menurunkan bunga karena kredit itu boleh dibilang sangat lambat ya. Sementara kita ngelihat juga tekanan inflasi nggak terlalu besar gitu. Jadi itu membuka peluang untuk return SBN. Dan jangan lupa sustainabilitas rally-nya saham, aset saham itu membutuhkan dua kriteria. Satu, bond yield-nya harus turun dulu, kemudian memang ada peningkatan daya beli yang ditopang oleh realisasi stimulus pemerintah, dan itu kita belum lihat di semester pertama tahun lalu. Pemerintah memang menjanjikan di second half ini akan jauh lebih cepat gitu.